Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu SDN 2 Sentul yang berbahagia. Terima kasih, syukur alhamdulillah pada panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan siang ini yang cerah kita bisa berkumpul di ruang guru SDN 2 Sentul. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan kali ini kita nanti akan menikmati sajian dari Pak Sodik selaku PKG ya. PKG nanti akan menyampaikan rencana tindak lanjut atau RTL-nya dengan judul Sport Education Model dalam Pembelajaran Gerak Manipulatif dalam Permainan Bola Voli. Nah, ini akan disampaikan oleh Bapak Sodik Irawan. Kepada Bapak Sodik Irawan, pemateri kita hari ini, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Kris. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN 2 Sentul keseluruhan. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati selamat siang Bapak Ibu Guru SDN 2 Sentul. Di sini mohon maaf saya secara pribadi mengambil waktu panjangan sebentar karena saya ada tugas hasil akhir dari pendidikan PKD. Rencana saya akan mau mensosialisasikan rencana tindak lanjut RTL Sport Education Model dalam pembelajaran gerak manipulatif permainan bola voli untuk kelas 5. Mohon maaf. Iya. Kenapa kok saya mengambil tema Sport Education Model? Karena dalam pembelajaran PJOK itu dalam satu kelas ternyata ada beberapa anak ketika materinya itu bola voli, ternyata tidak semuanya menyukai permainan bola voli, dan ternyata ada anak yang sukanya teriak-teriak, ada anak yang sukanya menggambar. Maka dari itu saya buat Sport Education Model dengan latar belakang semacam ini Bapak Ibu. Kok orang ketok ayo. Senjatanya ketinggalan Pak. Era motor kita. Iya, ini latar belakang saya ya Bapak Ibu. Permainan bola voli SD tidak hanya bertujuan untuk mengajarkan teknik dasar olahraga, tetapi juga untuk mendukung perkembangan fisik dan kerjasama, keterampilan sosial, tanggung jawab, juga memiliki potensi untuk mengembangkan bakat atletik siswa. Karena di SDN 2 Sentul itu masih banyak anak yang suka banget dengan sepak bola, bahkan mengikuti klub, tetapi bakat dan minatnya itu tidak tersalurkan ke tingkat berikutnya. Yang kedua adalah kegiatan sebagai media proyek ini memfasilitasi murid dalam mengembangkan kebugaran jasmani dan motivasi individu dengan menentukan aktivitasnya sesuai dengan bakat dengan metode PJBL, Project Based Learning, sebuah metode pembelajaran yang menggunakan atau berbasis dalam proyek. Berikut tujuan program: meningkatkan kebugaran jasmani murid dengan terstruktur dan secara mandiri. Yang kedua, mengajak murid untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan. Yang ketiga, memberikan kebebasan pada murid untuk memilih dan berdasarkan arahan dari Bapak Ibu Guru. Yang berikutnya, memberikan informasi pada murid tentang pembelajaran yang bermakna berdasarkan materi guru bahasa Indonesia dan juga guru agama. Karena dalam hal ini sebenarnya itu untuk kegiatan komunitas belajar di SDN 2 Sentul. Dan saya telusuri dari kemarin-kemarin, hanya sekolah di wilayah Sentul yang ternyata tidak punya komunitas belajar. Sentul 1 juga tidak punya, Sentul 2 ternyata juga tidak punya. Saya ditanya, komunitas belajar itu apa? Ternyata sekolah lain itu sudah mempunyai komunitas belajar. Berikut mengintegrasikan dukungan dan komunitas belajar sekolah dalam melaksanakan program yang akan dilaksanakan. Berikut Pak Kris.
Capaian yang diharapkan peserta didik peserta didik aktif berpartisipasi dalam permainan, peserta didik mampu berperan dan mampu menjelaskan aturan permainan bola voli sesuai dengan peran yang dia pilih, karena nanti dalam permainan SEM anak didik, peserta didik tidak melulu pada permainan voli. Peserta didik dituntut berkreatif, membuat poster dan juga dituntut untuk lebih menghargai sama teman. Peserta didik mampu memerankan peran SEM dengan baik. Berikut Mbak Pris. Langkah-langkah merancang dan melaksanakan kegiatan dengan peserta didik. Yang kedua, peserta didik diberikan pengarahan untuk bisa memilih peran dengan bakat dan minat sesuai tentunya dengan peraturan yang ada. 3. Peserta didik berperan dan mampu menjelaskan aturan permainan bola voli sesuai dengan peran yang dipilih. 4. Peserta didik melaksanakan SEM dengan pantauan antar teman. Struktur program dan rekan sejawat dalam proses belajar. Guru Mapol PJOK menyampaikan tadi tentang langkah SEM secara menyeluruh. Kemarin sudah saya sampaikan, tapi belum saya praktekkan. Yang kedua, guru kelas menyampaikan pemahaman tentang pola bahasa yang benar dalam penyusunan acara pada puncak perayaan SEM. Nanti minta tolong kepada guru kelas untuk susunan acara, tata bahasanya bagaimana, ya. Dan yang ketiga, guru mapel memberikan pengarahan cara berdoa kepada agama Allah, karena semua siswa beragama Islam, ya ini. Berikut pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Pemanfaatan aset yang tersedia di sekolah, baik dari sumber daya manusia, fisik, peralatan dan perlengkapan sosial, finansial, lingkungan, agama, kebudayaan, budaya sekolah, dan politik MOU. Berikut rencana evaluasi setiap kegiatan atau selesai kegiatan. Kita harapkan atau kita rencanakan sebuah evaluasi untuk bisa memecahkan masalah atau mencari solusi secara bersama-sama di komunitas belajar Sasinda SDN 2 Sentul. Dokumentasi pengumpulan berupa foto, video, dan hasil karya peserta didik. Berikut, kemungkinan tantangan yang muncul, motivasi dan minat peserta didik yang berbeda. Solusinya adalah memberikan penguatan dan motivasi kepada peserta didik. Cuaca yang tidak menentu, panas atau hujan. Jika hujan, maka jadwal pelaksanaan kegiatan akan diundur minggu berikutnya. Berikut keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan kegiatan. Solusinya dengan mengoptimalkan waktu yang ada dengan semaksimal mungkin. Yang ketiga, melaksanakan persiapan yang matang, kemungkinan akan waktu kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan-kegiatan kedinasan lain. Solusinya adalah melakukan koordinasi dan bekerja yang baik dengan KBS atau komunitas belajar di SDN 2 Sentul. Ini yang terakhir, ya Bapak Ibu, guru yang terlibat. Yang jelas saya sendiri sebagai fasilitator guru PJOK. Yang kedua, guru kelas, karena kita berkolaborasi. Dan yang ketiga, guru agama. Lokasi halaman SDN 2 Sentul. Produk yang dihasilkan catatan perencanaan siswa, puncak perayaan festival pertandingan SEM. Yang ketiga, dokumentasi dan video aktivitas SEM yang di-upload dalam aplikasi YouTube, Instagram, atau media sosialnya lain. Itu tadi yang terakhir, sedikit gambaran, ya SEM itu adalah suatu kegiatan olahraga yang dilaksanakan dari awal sampai akhir, ya, yang semuanya itu dilaksanakan oleh siswa. Bapak Ibu guru hanya melihat dari luar, tidak ikut campur karena dari awal sudah direncanakan. Mungkin itu sosialisasi terkait hasil pemikiran saya dari beberapa dalam PKG untuk kritik dan saran atau refleksi. Mungkin saya minta dari teman-teman nanti jabbing saja ke saya supaya saya nanti bisa ada bukti bahwa saya sudah mensosialisasikan kegiatan ini kepada Bapak Ibu guru SDN 2 Sentul. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu Riz. Ada? Kalau ada ya silakan. Terima kasih atas penjelasannya Pak Sotik, karena ini memang suatu hal yang baru untuk kita tentang metode Pak ya, SEM itu, tentang metode SEM. Pertanyaannya satu,
karena ini yang nanti yang terlibat anak-anak ya, yang menjalankan, apakah nanti sebelum pelaksanaan itu anak-anak sudah disosialisasikan atau mungkin sudah diberi petunjuk arahan tentang teknisnya. Kedua, karena tadi melibatkan guru kelas dan juga guru mapel yang lain seperti agama, itu peran kami secara realnya bagaimana di dalam kegiatan itu. Yang ketiga, masukan saja Pak, sudah untuk presentasi sudah sangat luar biasa. Tinggal mungkin saya lihat beberapa hati-hati dalam pengetikannya Pak, karena beberapa kata ada yang salah, ada yang tipu istilahnya. Sekarang mungkin ada memilih, tadi tulis menilai kan gitu. Kemudian ada rencana tidak lanjut, pisahnya harusnya ada, karena ada singkatan mungkin ada dalam kurung seperti itu. Mungkin itu sedikit tambahnya Pak Sodik. Terima kasih atas ilmu barunya, luar biasa Pak Sodik. Terima kasih Pak Kukuh, pertanyaan yang luar biasa ya. Ada 3 pertanyaan gitu. Yang pertama tentang sosialisasi. 1 minggu kemarin sudah disampaikan ke anak-anak. Itu sudah saya kasih arahan-arahan. Siapa yang suka seni, itu saya kasih tugas untuk seksi peralatan membuat piala dari bahan bekas. Dan kemarin alhamdulillah ada 2 anak sudah mengirim, Pak saya buat piala dari kardus bekas dengan bahan yang tidak beli sama sekali. Saya luar biasa. Iya, itu adalah salah satu hasil daripada ini. Jadi yang kedua apa Pak? Peran guru mapel. Peran guru mapel itu adalah sebagai bahan pertimbangan atau bahan berdiskusi. Apakah kalimat yang saya gunakan nanti benar dalam anak-anak melaksanakan kegiatan saya? Karena nanti ada urutannya, susunan acara, pembukaan yang dilaksanakan oleh anak-anak sendiri, pelaksanaan juga anak-anak, dan hasil akhir ketika penyerahan piala juga anak-anak yang melaksanakan. Jadi semua anak terlibat yang suka olahraga ataupun tidak. Dan yang ketiga tadi Pak Kukuh, penulisan ya. Iya. Detail luar biasa. Apakah tidak ada kurang gambar? Mohon maaf, sebenarnya untuk tulisan saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin itu dari kelemahan dari diri saya. Nulis ke susu karena saya juga ngomong kadang ke susu. Apa yang saya ungkapkan tidak sama dengan otak saya. Kadang itu sangat itu sangat saya sadari. Karena kadang setiap kegiatan apa yang akan saya lakukan itu kadang belum ada di pikiran, tapi sudah saya lakukan. Itulah kelemahan saya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Pak Julien, Pak Fris, ada tambahan? Baik, terima kasih Mas Sodik. Saya memang ini hal baru untuk kami, ya. Berarti ini anak diberi kesempatan untuk berpendapat gitu, Pak? Iya. Ini semacam berpendapat, semacam berdiferensiasi. Berarti masuk ke diferensiasi no, betul? Masuk ke diferensiasi. Nanti Pak, saya mau tanya lebih ini biar nanti kita lebih jelas lagi ya. Untuk hasil akhirnya nanti apa yang diharapkan Pak Sodik dari pembelajaran SEM ini Pak? Saya belum begitu jelas banget ya. Soalnya masih baru. Ini hal baru untuk kami begitu. Terima kasih sebelumnya untuk penjelasannya. Wah, pertanyaan guru penggerak luar biasa macet. Ya, untuk hasil akhir dari kegiatan ini adalah pembelajaran yang bermakna. Anak-anak supaya tahu prosesnya, bahwa suatu kegiatan itu tidak dapat dilakukan secara instan, bahwa suatu kegiatan itu ada proses perencanaan, ada proses pelaksanaan, dan ada hasil dari kegiatan. Mungkin itu publis yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah bermakna, biar anak-anak berkesan, aku tahu dari panitia kegiatan ya, karena ilmu itu berguna nanti ketika anak masuk ke jenjang tingkat lanjut atau SMP. Karena SMP juga ada OSIS, setiap perencanaan pasti ada dilibatkan dulu anak-anak dari Bapak Ibu guru yang mengarahkan. Mungkin itu jawaban dari saya. Ada tambahan Bapak Ibu? Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini sedikit hasil dari TKG ya.
jam pagi, sore, malam, dan suatu waktu sedikit hasil ini ya. Terima kasih Bapak ya waktunya. Terbaru, jadi kita di-share-kan, jadi kan kita tahu. Iya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Apabila ada kurang lebihnya, saya secara pribadi mohon maaf. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.